yaitu di drjm.h. Di kesempatan kali ini saya akan bahas lagi tentang masalah pinjaman online. Jadi di kesempatan ini ada cerita seru lagi teman-teman. Ceritanya itu dia adalah seseorang yang melakukan pinjaman ilegal ya di salah satu APK, kemudian APK tersebut beranak inak menjadi 20 APK. Bagaimana ceritanya? Teman-teman simak terus video ini. Tapi sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya biar saya semakin semangat untuk bikin videonya. Terima kasih yang sudah support saya, semoga channel ini semakin berkembang. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis. Saya mau minta masukannya dong. Ini baru pertama kali saya galbay, gagal bayar di pinjol. Bermula dari pinjol Rupiah Merdeka. Setelah input data Del saya mendapatkan limit 15 juta dengan tenor 91 hari, tujuan pinjam untuk modal usaha. Mau pinjam ke bank tidak bisa karena beberapa syarat yang tidak bisa saya berikan. Nah, tadi sudah mendengar dia minta masukan ya teman-teman. Dia minta masukan karena baru pertama kali dia galbay di pinjol bermula dari aplikasi yang bernama Rupiah Merdeka teman-teman. Jadi aplikasi tersebut memberikan limit yang begitu besar dengan tenor yang panjang, katanya seperti itu. Nah, untuk teman-teman jangan sampai mudah tergiur dengan limit yang panjang, dengan limit yang besar dan tenor yang panjang ya. Karena ini semua itu hanya akal-akalan bagi pinjaman yang ilegal. Karena nanti tagihannya pasti tidak masuk akal teman-teman, yang membuat kalian pusing untuk membayar tagihan tersebut. Kita lanjut lagi ceritanya. Tergiur dengan limit yang besar dan tenor yang panjang. Alhasil saya klik setuju meminjam. Tapi begitu saya klik setuju, tidak bisa dibatalkan, ternyata pinjaman saya otomatis dibagi ke beberapa pinjol yang bergabung di Rupiah Merdeka tersebut. Setidaknya ada 20 APK lebih, dan dana yang cair pun tidak sesuai, bayar 4 juta cair hanya 2.400.000 dengan tenor 7 hari, bayar 1.600.000 cair 1.050.000 dengan tenor 7 hari. Tenor 7 hari tapi di hari kelima sudah ditagih. Dengar pernyataannya tadi, kemudian di sini dia menyebutkan lagi setidaknya ada 20 APK lebih dana yang cair dan tidak sesuai. Nah, itulah teman-teman. Ini merupakan ciri-ciri aplikasi yang ilegal. Jadi pastikan dulu sebelum teman-teman mengajukan pinjaman online, pastikan dulu aplikasi itu sudah sudah diawasi OJK atau belum, atau bahkan aplikasi tersebut resmi atau tidak ya. Jadi teman-teman jangan sampai tergiur dengan bunganya, mungkin dengan tenornya, dengan limitnya. Karena bagaimanapun juga pinjaman online ini sangat mudah didapatkan daripada pinjaman-pinjaman di bank. Seperti dia sendiri mengakuinya tadi ya. Karena kalau dia pinjam di bank tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh bank. Dan kemudian dia mengajukan ke aplikasi tersebut. Namun di aplikasi tersebut ternyata membuat dia terlilit ya teman-teman, terlilit. Kasihan sekali, saya merasa kasihan setelah membaca cerita ini, karena bagaimana juga ini sangat 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 tidak manusiawi menurut saya ya. Pinjamnya 4 juta, bayarnya 4 juta, dia cuma cair 2.400.000. Artinya itu bunganya udah hampir 80% ya teman-teman, dalam tenor 7 hari. Coba gak masuk akal banget sumpah. Jadi ini sangat tidak boleh teman-teman lakukan, dan pastikan teman-teman sebelum mengajukan itu tahu dulu deh aplikasinya diawasi OJK atau enggak gitu loh, biar teman-teman semua tidak terjerumus ke lembah seperti ini. Dari November tahun 2021, baru sekarang di tahun 2022 saya galbay karena bunga yang semakin hari semakin mencekik. Dari cerita dia tadi ya, baru galbanya di tahun 2020, artinya dia sudah melakukan
pinjaman online ini mulai tahun 2021. Nah, untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, yang sudah lihat ceritanya dari awal, pastikan dulu teman-teman sudah mengetahui yang mana aplikasi ilegal dan mana aplikasi yang resmi gitu loh, yang bisa diawasin oleh OJK. Kalau seperti ini kan saya juga kasihan lihatnya ya. Semoga dari cerita ini buat kita semua nanti akan ada pencerahannya gitu loh, buat agar kita tahu dari pinjaman online ini, kita tahu bahwasannya kita tidak boleh percaya dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store mungkin ya. Saya kurang jelas juga sih ini dari cerita dia dapat aplikasi itu dari mana. Saya masih bingung karena dia tidak cerita sedetail itu. Cuman dia taunya dapatnya dari aplikasi namanya Rupiah Merdeka ya tadi ya. Tapi saya cari di Play Store juga nggak ada teman-teman. Jadi saya juga cari di scroll di listnya OJK yang mana di mana apa aja. Jadi saya scroll ya, cuman nggak ada yang namanya Merdeka Rupiah. Apa tadi ya, Merdeka Rupiah ya teman-teman. Ya itulah ya. Ada satu APK Smart Credit yang sudah mulai mengancam akan menyebarkan data saya dan akan meminta uang ke keluarga saya untuk membayar hutang saya. Keluarga, teman, bahkan suami tidak tahu kalau saya pinjam, tapi anehnya no telepon mereka +91 bukan +62. Minta pencerahannya. Apa yang akan terjadi jika saya galbay di pinjol-pinjol ilegal ini? Teman, ini aplikasinya sudah dipastikan aplikasi yang ilegal teman-teman, karena mereka nomor telepon juga bukan +62. Walaupun +62 juga banyak juga yang ilegal teman-teman sebenarnya ya. Cuman ini kayaknya memang dana luar negeri kayak gitu. Saya juga pernah dulu nemuin telepon seperti ini, jadi saya nggak pernah ngangkat karena nomor teleponnya juga mencurigakan gitu loh. Saya pun juga untuk pinjol sendiri saya yang punya cuman Shopee, Akulaku, Kredivo, itu yang saya gunakan sampai saat ini. Tapi ya tadi kalau seperti ini sudah ya mengancam-ancam, mau menyebar data, menyebarkan macam-macam, itu sudah risiko ya. Risiko bagaimana kita melakukan pinjaman. Nah, terus banyak minta pencerahan dan saran ya dari gagal bayar dari si pinjol-pinjol ilegal ini. Jadi kalau saran saya yang pertama, kalau dari saran saya, yang pertama saya memastikan aplikasi yang banyak atau yang dia download ini merupakan aplikasi yang sudah ilegal ya, sudah dinyatakan itu sudah tidak pasti mungkin diawasi OJK. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena aplikasi ini sudah memberikan bunga dan tenor sangat pendek dan tidak masuk akal sama sekali. Jadi sebagaimana dengan anjuran pemerintah untuk pinjol-pinjol ilegal ini jangan dibayar ya, jangan dibayar. Jadi saya anjuran pemerintah ya, itu sudah ada tertera di mana-mana, aplikasi yang ilegal disarankan untuk tidak membayar. Karena kalau kamu atau kalian melakukan pembayaran dengan cara berhutang lagi, itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Karena bagaimanapun juga gali lubang tutup lubang itu merupakan menambah masalah baru, karena tidak mungkin menutupi masalah yang lalu. Jadi saran saya tidak perlulah untuk gali lubang tutup lubang. Ya sudah, hal yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tapi untuk kedepannya teman-teman pastikan tidak bisa lagi ya. Biasanya kalau yang setahu saya, semisal ini aplikasinya terdaftar OJK, nama teman-teman itu sudah terdaftar di listnya Slik OJK ya. Tapi janganlah takut dengan hal tersebut, karena semua itu bisa diperbaiki. Karena perubahan itu juga ada diperbaiki ya, karena ada skor-skornya, ada skor dari 1, 2, 3 sampai apa kreditnya gitu loh, sampai kredit macet gitu loh. Kalau masih bayar aja ya mungkin kreditnya mungkin ya tertunggak kayak gitu aja. Dia pokoknya dari OJK memang ada
list kategori manusia ya, manusia yang memang sudah blacklist gitu loh. Jadi mungkin teman-teman agak sulit pertama untuk pengajuan di bank lagi, atau pengajuan KPR, atau pengajuan hal yang lain-lainnya berhubungan dengan OJK ya teman-teman. Jadi ya itulah risikonya ketika kita pinjaman online kemudian kita tidak membayar tepat waktu atau kita gagal bayar, akhirnya kita seperti itu. Makanya untuk teman-teman sebaiknya kalau semisal ada uang ya bagus dibayar, tapi kalau nggak ada uang ya udah nggak usah dibayar, nggak usah pusing untuk nyari pinjaman yang lain-lain lagi. Jadi kalau teman-teman sudah ada utang satu, nanti teman-teman utang lagi dua untuk nutupin satu, nanti bulan depan utang lagi. Jadi semakin banyak utang itu kan semakin banyak menumpuk, akhirnya kan teman-teman juga yang pusing gitu loh. Jadi kalau dari saya pribadi, saya tidak suka namanya gali lubang tutup lubang ya, karena itu membuat pusing kepala. Jadi kalau yang mau galbay ya udah galbay aja, jangan nanggung gitu loh. Kalau dari galbay ya galbay aja. Jadi dari cerita ini saya pastikan mending gak usah dibayar sih ya, karena menurut saya ini ilegal sih, nggak sesuai dengan aturan OJK juga. Terlalu singkat tenornya, pembayaran juga terlalu mahal, dan bunganya terlalu tinggi gitu ya. Itu dari saya ya. Jadi terserah ya, mau kan kita berpendapat beda-beda nih. Mungkin ada yang berpendapat masalah agama atau apa lain hal, saya tidak akan membahas ke sana karena saya bukan ahlinya. Jadi cuman sharing-sharing aja kita di sini. Oke, baik-baik teman-teman yang sudah menonton channel saya, kira-kira kita akan bahas apa lagi nih? Kita akan upload video tentang gagal bayar atau pinjol lainnya lagi. Karena ini ilegal, nanti kita akan bahas lagi yang lain. Oke. Video saya sudah sampai mana? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya, dan jangan lupa share video ini agar kalian bisa tahu dan teman-teman kalian juga tahu pinjol mana yang ilegal, pinjol mana yang ilegal ya. Jadi jangan beda, jangan tertukar ilegal sama legal. Mohon maaf. Jadi teman-teman jangan lupa untuk saya minta tolong supportnya untuk like dan komen serta subscribe channel saya agar saya semakin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Salam dari saya. Semangat, dan saya doakan buat teman-teman yang belum bayar utangnya, semoga ada rezekinya, dan semoga kita diberikan rezeki kelancaran untuk segera melunasi hutang-hutang dari pinjol. Yang ada niatnya mau bayar lunas ya bagus ya kan, nggak apa-apa, semua orang kita punya ada niat baik bagus kayak gitu. Nah ya sudah, karena setahu saya kalau yang utang ya tetap utang kayak gitu kan. Cuman kita kembali lagi ke diri kita masing-masing. Saya di sini tidak menggurui, tidak menyuruh, dan tidak menyarankan juga teman-teman. Jadi kita sharing-sharing aja. Jadi nanti kita akan bahas lagi video selanjutnya. Bye bye.